Salam, ketemu kembali dalam channel ini. Saya berdoa renungan-renungan singkat sederhana yang ada di channel ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya David Ari hari ini akan sharing tentang pertolongan Tuhan. Saya percaya semua kita perlu pertolongan Tuhan. Saya percaya semua kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita mengalami pertolongan itu hal yang penting juga buat kita. Nah, sharing saya hari ini akan saya dasari dari kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-54. Saya tidak akan baca semuanya, tapi perikop ini judulnya adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Jadi Yesus ada di dalam perjalanan dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Nah, poin-poin yang dengan saya bagikan pagi ini, saya berdoa bisa menjadikan saya juga, menjadikan Bapak Ibu saudara semua juga bahwa kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Kita bisa mengalami berkat, kita mengalami kesembuhan, kita mengalami apa yang kita rindukan dalam hidup kita. Nah, bagian dari perikop yang ada di Yohanes 4 ayat 46 sampai 54 ini tentang Yesus menyembuhkan dari anak pegawai istana, kita tentu saja perlu belajar dari pribadi pegawai istana ini yang luar biasa sehingga bisa kita teladani pada saat ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagian pertama apa yang membuat pegawai istana ini mengalami pertolongan Tuhan, pegawai istana ini mengalami mujizat Tuhan, pegawai istana ini mengalami bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Kita lihat di ayat yang ke-47, firman Tuhan berkata begini, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya dan meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 47 ini dengan jelas ada bagian yang perlu kita tahu, yaitu bahwa pegawai istana ini mendengar tentang Yesus. Sekali lagi, pegawai istana ini mendengar tentang Yesus. Jadi apa yang perlu kita belajar dari ini? Kita lihat, bandingkan dengan Roma 10 ayat 17, bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Pegawai istana yang ketemu di Kapernaum dengan Yesus ini udah mendengar tentang Yesus, lalu dia timbul iman. Lalu bandingkan juga dengan Yakobus 2:17. Pada dasarnya iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dia bukan hanya mendengar, tapi ayat 47 ini mencatat bahwa dia langsung pergi kepada Yesus. Jadi bagian pertama supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan yang dari Tuhan seperti pegawai istana ini adalah kita mendengar dulu tentang Yesus dan kita pergi kepada Yesus. Mendengar firman, mendengar tentang Yesus, mendengar tentang mujizat Yesus. Artinya apa? Kita harus punya firman dalam hidup kita dan kita mulai bertindak dari apa yang kita dengar itu, datang kepada Yesus, dengar dan pergi kepada Yesus. Ayat yang ke-47 yang barusan kita baca, bisa kita teruskan lagi ke ayat 49. Ayat 49 di dalam Yohanes pasal 4 ini, Alkitab berkata seperti ini. Pegawai istana itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Ayat 47 tadi dia sudah bilang kepada Yesus, dia mohon karena anaknya hampir mati. Lalu 49 dia mohon lagi kepada Yesus untuk dia mengalami pemulihan, pertolongan Tuhan. Bagian kedua, setelah dia pergi kepada Yesus, setelah dia mendengar dan pergi kepada Yesus, apa yang dia lakukan? Dia minta dengan tekun, dia memohon kepada Yesus. 47 dia minta, 49 ayat 49 dia bilang lagi kepada Tuhan, dia mohon kepada Yesus. Bagian kedua untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, untuk kita mengalami pemulihan Tuhan adalah kita harus terus bertekun minta kepada Yesus. Kita harus bertekun mohon kepada Yesus. Artinya apa ini? Bertekun berdoa, bertekun memuji, bertekun menyembah, bertekun dalam firman. Yang pertama, dengar dan pergi kepada Yesus. Yang kedua, terus memohon dan jangan berhenti, jangan jemu, terus bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Bagian yang terakhir, apa yang kita bisa belajar untuk kita mengalami pemulihan dan pertolongan Tuhan dari pegawai istana ini? Kita lihat di ayat yang ke-50 firman Tuhan.
Mari kita baca yang ke-50, Yohanes pasal yang keempat. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu itu hidup. Anakmu hidup. Orang itu percaya dan dia menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Bagian ketiga adalah dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Satu, dengar apa yang dikatakan Yesus, dengar berita tentang Yesus, artinya ada iman, dan lalu dia pergi sebagai tindakan iman. Dan bagian yang kedua, dia mohon dengan bertekun kepada Yesus. Dan bagian yang ketiga, dia taat apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau nanti Anda baca di ayat yang 51, 52, dalam perjalanan dia mendengar berita bahwa anaknya itu sudah dipulihkan, anaknya hidup dan mengalami pertolongan Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya di 53 kita melihat bagaimana dia dan seluruh keluarganya memberi dirinya untuk percaya kepada Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini sederhana yang saya ingin sampaikan, bahwa kita semua bisa mengalami pertolongan Tuhan. Yang penting kita percaya, kita melakukan, dan kita taat apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu saja sharing saya hari ini. Saya David Hari, izinkan saya berdoa sebentar. Bapak, di dalam nama Yesus, berkati semua yang menyaksikan channel ini, yang mendengar renungan sederhana singkat Kamis pagi ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami belajar dari pegawai istana untuk kami taat, pergi, datang kepada Yesus, memohon, bertekun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan Yesus. Dan kami tahu kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Semua kami yang membutuhkan pertolongan-Mu saat ini, pagi ini, ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya David Hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.